Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita masih di hadis yang kelima yaitu pembicaraan seputar al-ghulu. Ghulu fid din, berlebihan dalam masalah agama. Kita sudah bahas bahwasanya salah satu trik setan dalam menyesatkan manusia yaitu ifrat dan tafrit. Ifrat yaitu sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, setan datang, dia akan mengendus hati orang ini. Apabila dia lihat orang ini memang pemalas, maka dia akan buat semakin lebih malas. Dia akan meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan. Dia akan meninggalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Niat-niat yang baik akan dibisikkan setan untuk dilakukan nanti, bukan sekarang. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, itu cara setan apabila melihat bahwasanya orang ini memang tidak punya himmah, tidak punya semangat dengan agamanya. Maka dia akan digoda untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Adapun ketika dia melihat, dia mengendus hati orang ini penuh semangat dalam kebaikan, semangat dalam ibadah, maka setan akan menggunakan trik tafritnya, yaitu digoda dia agar dia melebihi dari yang seharusnya. Seperti hadis yang sudah kita baca, di mana ada 3 orang sahabat datang bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang ibadah beliau di rumah itu bagaimana. Kenapa? Karena mereka menyimpulkan kalau ibadah beliau yang di masjid yang terlihat itu belum ada apa-apanya. Ibadah sesungguhnya beliau itu berada di rumah. Karena memang beliau di masjid itu untuk sholat wajib saja. Adapun sholat sunnah beliau lakukan semuanya itu di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairus salatikum fil buyut illal faridah. Sebaik-baik sholat kalian ya di rumah. Illal faridah, kecuali sholat wajib. Makanya mereka ingin tahu sholat sunnah apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya. Setelah diberitahu, maka mereka pun buat kesimpulan dengan menimbang antara kondisi Rasulullah dengan kondisi diri mereka. Kondisi Rasulullah yang diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sementara mereka yang dosanya tidak dijamin, tidak ada yang menjamin yang akan
yang tidak ada yang menjamin yang akan diampunkan dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Sehingga mereka menyimpulkan ibadah yang mereka lakukan harus melebihi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu menyimpulkan dia akan salat tahajud sepanjang malam, yang satu menyimpulkan dia akan setiap hari berpuasa, yang satu lagi menyimpulkan dia tidak akan menikah. Semua itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesimpulan ini kesimpulan yang melebihi batas. Kesimpulan yang melebihi batas, ghulu, ekstrim. Ya, ghulu atau ekstrim. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara memanggil 3 orang ini, tapi dengan cara mengumumkan secara umum bahwasanya yang seperti ini tidak dibolehkan. Itu ikhwah. Sehingga beliau menutup statementnya, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tak suka dengan ketetapanku ini. Ya. Falaisa minni berarti dia tidak termasuk kelompokku, tidak termasuk golonganku. Itulah statement Rasulullah. Artinya agar seorang muslim ketika dia bersemangat, Anda harus punya rem. Jangan sampai semangat itu melebihi dari apa yang seharusnya. Jangan sampai remnya itu blong saking semangatnya. Tancap gasnya melebihi dari yang seharusnya. Oleh karena itu silakan Anda bawa kendaraan kencang sebagaimana dikencangkan oleh syariat, lambat apabila memang syariat mengisyaratkan kamu harus lambat. Demikian ikhwah. Itu dia, tinggal ikut saja rambu-rambu syariat, ikuti saja, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tidak usah kita terlalu pakai akal di sini ikhwah. Ya. Terlalu mengutamakan akal, mungkin kita katakan biar cepat sampai. Saya dari rumah biar cepat sampai, saya gas terus, kira-kira sampai ke masjid. Sampai kira-kira saya ke masjid. Dari mulai rumah saya gas terus, lari 100 terus, nggak mau turun. Supaya cepat sampai di Masjid Muwahhidin. Walaupun begitu datang masih kosong, misalnya begitu. Nah, sampai saya ke Masjid Muwahhidin, nggak sampai, kemana sampainya? Ke Paret, ke rumah sakit, orang digas terus. Demikian. Ketika perlu digas, gas. Ketika perlu diperlambat, diperlambat. Demikian, itu caranya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Dan aturan itu sudah ditetapkan oleh syariat kita. Demikian ikhwah. Ya. Baik, makanya orang yang menggas itu aja dia tidak sampai tujuan. Sama dengan syariat kita. Kalau asik digasnya aja melebihi dari yang seharusnya, enggak sampai dia ke tujuan. Ya. Enggak sampai dia ke surga, malah sampainya ke neraka nanti. Padahal niatnya kan baik. Niatnya semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Dalam hadis yang lain, beliau ada menyebutkan dengan lafaz yang berbeda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang mutanatti'un. Mutanatti'un ini yang berlebihan. Ya. Berlebihan. Celakalah halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebihan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun. Agama itu mudah. Akhi, antum isi aja tengah-tengah nih, enggak apa-apa, isi. Itu yang belakangnya isi sini. Yuk, enggak ada pertanyaan, jangan khawatir. Yuk, silakan. Enggak ada pertanyaan. Isi, yang belakang-belakang itu, ya Allah masih muda-muda, cari senderan. Nanti kita pindahkan aja senderan itu ke gudang-gudang, supaya nggak ada lagi senderan. Ini diisi depan ini diisi. Nggak masuk TV antum, nggak TV pun malas memasukkan antum. Nggak berani om, kenapa? Paling nggak tuh saf itu, maju. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila dia. Ya, oke. Ya Allah, kakek-kakek yang berani. Insyaallah. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun. Bang, di sini aja tengah-tengah ini. Enggak masuk TV, jangan khawatir. Ad-dinu yusrun kata beliau, agama itu mudah. Memang ini merupakan konsep agama itu mudah.
Loh Ustadz banyak kok syariat kita yang nggak mudah. Agama itu konsepnya mudah. Makanya Rasulullah Allah katakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama itu tidak dibuat untuk menyusah-nyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian, tidak ingin menyulitkan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Itu konsep agama, ikhwah. Kalaupun kita merasa ada yang sulit, ketahuilah itu bukan sulit, kitanya yang nggak mau. Ya, kitanya nggak mau. Apa contoh ibadah yang sulit? Mungkin sholat tahajud ya agak sulit ya bagi kita. Bangun jam 3, bangun jam 2, tak sulit. Kita katakan sebenarnya nggak sulit. Kalau kita mau nggak sulit. Buktinya ketika nonton bola bisa sampai jam 2. Jam 2 bangun bisa, jam 2 tank bisa. Nggak lewat pun 2 menit, 3 menit, langsung bisa. Bisa, kenapa? Kita mau. Yang masalahnya agama ini sebenarnya karena kita nggak mau. Makanya karena kita nggak sungguh, makanya kita merasa sulit. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya maksimal di jalan kami akan tunjukkan jalan kami akan mudahkan jalan kami. Demikian ikhwah. Ibu tolong anaknya dikondisikan, jangan dicubit. Ya udah di luar, oke. Panitia tolong dikondisikan ya. Itu pintu ditutup, biar nggak kemari suaranya. Taib, kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu menyulitkan agama kecuali dia pasti kalah. Ya. Kecuali pasti dia kalah. Seperti misalnya ikhwah, dia sholat duha misalnya. Dia mengatakan, bagi saya sholat duha itu wajib. Berarti kan ini melebihi. Ketahuilah, pasti pada saat akan ditinggalkannya. Dia akan kalah. Demikian, ya, dia akan kalah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, sholat 5 waktu, itu adalah kewajiban yang Allah tahu kita sanggup melakukannya. Kenapa Allah nggak buat 6 kali, 7 kali? Karena Allah tahu kita nggak sanggup. Makanya ketika pertama sekali sholat itu diwajibkan, kan 50 kali. Kemudian Rasulullah nego pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditetapkanlah 5 kali. Dan satu hal yang nggak kalah penting, 5 kali tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Ini kan luar biasa ikhwah. Ya. Karena memang itu yang sanggup dilakukan oleh manusia. Tidak lebih daripada itu. Maka jangan diwajib-wajibkan lagi lebih daripada itu. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau sholat tarawih, hari pertama ramai, hari kedua lebih ramai, hari ketiga lebih ramai, hari keempat nggak muncul Rasulullah. Alasannya satu, khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir tarawih ini jadi wajib. Kalian nggak sanggup. Itu ikhwah. Kan menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidaklah agama itu dipersulit kecuali dia pasti kalah. Orang yang melakukan itu pasti kalah. Faqaribu wasyaddidu, luruskanlah. Artinya tuluskan niat, saddidu, luruskan. Artinya berupayalah untuk lurus. Waqaribu, mendekatlah. Wa absyiru, dan bergembiralah. Demikian, bergembiralah. Jadi ketika misalnya ada ibadah-ibadah itu yang ada toleransi, misalnya sholat tarawih misalnya, atau sholat tahajud bisa 11, bisa 9, bisa dan seterusnya. Kalau Anda tak bisa, boleh hanya 3. Gak bisa juga, silahkan 1, boleh witirnya saja, silahkan. Dan pilih yang mudah bagi Anda. Jangan ketika semangat, wah saya 11, harus 11. Hanya seminggu, setelah itu gak bangun-bangun lagi. Pilih yang mudah. Ketika Anda sedang semangat luar biasa, pilih yang mudah coba. Minimal ya 3 rakaat begitu. Ya, sebelum subuh bangun 15 menit, kan bisa kan 3 rakaat. Bangun sebelum subuh 15 menit, terselesaikan gak 3 rakaat ini? Selesaikan ikhwah, tapi jangan tambah ya, kalau tambah gak cukup itu. Demikian ikhwah, ya kan masalah kita termasuk masalah setelah bangun kan itu ikhwah.
mau tahajud, begitu tengok air mulai mules. Sampai adzan, oh gimana lagi? Ya minimal ada pahalanya lah, sudah ada semangat itu ikhwah. Tapi jangan begitu terus, asik aja. Enggak sholat tahajud. Demikian, itu perlu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ya, saddidu, pakai sin, saddidu wa qaribu wa abshiru. Berusahalah, mendekatlah dan bergembiralah. Tuh bayangkan, bergembiralah. Jadi kita melakukan itu dalam keadaan lapang. Bukan kita memaksakan diri, enggak ikhwah. Kalau orang yang memaksakan diri, itu enggak lama. Sama seperti orang baru-baru taubat gitu kan. Bahasa kerennya hijrah, ya kan. Baru-baru hijrah. Begitu hijrah, ke mana-mana pengajian. Senin sampai Ahad. Kalau seandainya Ahad 1, Ahad 2, Ahad 3 itu dia masuk semua itu. Demikian. Semua dikejar, siang sore malam, siang sore malam. Sebulan. Bulan kedua mulai kendur. Itu dia. Akhirnya seminggu sekali, sepekan sekali, hari Ahad aja pas weekend. Kemudian lama kendur lagi sebulan sekali. Lama-lama spesialis daurah itu dia ada. Pokoknya kalau ada daurah dia datang, nggak ada daurah nggak datang. 3 tahun nggak ada daurah nggak datang dia. Nah antum mana aja? Ngaji Ustaz, dari mana? Dari YouTube. Itu ikhwah. Ya begitu. Karena apa? Habis energinya di awal. Kita ini ikhwah butuh energi yang berkesinambungan. Makanya beliau katakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang paling kontinu walaupun dikit. Pilih yang sedikit tapi antum memperkirakan ini bisa kontinu. Itu ikhwah. Jangan ketika semangat pilih yang terbaik. Tapi setelah itu hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Itulah ikhwah. Jadi kalau antum lagi semangat nih, pilih pengajian itu di mana yang kira-kira penting. Ya, tapi antum bisa terus. Demikian. Kami juga seperti itu ketika menerima pengajian. Yang dipikirkan bisa nggak lanjut ini? Baik pengajian yang kita lanjut, orangnya ada nggak yang lanjut? Kalau kita lihat, ada ini bentuk-bentuk muntaber ini. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita tiba-tiba. Demikian. Akhirnya kan bubar. Demikian ikhwah. Itulah dia. Wasta'inu bil ghudwati wa rauhati wa syai'un minad duljah. Dan mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di sore hari dan pada malam hari. Bayangkan ikhwah. Kita disuruh mendekatlah, luruslah, bergembiralah dan begitupun mohon kepada Allah perlindungan. Apa namanya? Pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekali setahun minta tolongnya. Pagi, sore, malam mohon pada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya orang yang berlebihan ini bakal patah ikhwah, bakal patah. Benar apa yang kata Rasulullah SAW? Halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebihan. Ikhwah, Imam An-Nawawi mengatakan at-tanatta'un al-mutanatti'un yaitu al-muta'ammikun, mereka yang terlalu mendalami. Muta'ammikun ini mendalami sesuatu yang nggak perlu didalami. Itu dia. Ghalun, berlebihan. Al-mutajawizun, melampaui batas. Al-mutajawizun al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Melebihi batas apakah terkait dengan ucapannya maupun terkait dengan perbuatannya. Berkata Imam Al-Khattabi, al-mutanatti al-muta'ammik, yang dikatakan al-mutanatti al-muta'ammik. Al-muta'ammiku fi syai' al-mutakallif lil bahthi anhu. Ala madhahibi ahli kalam ad-dakhil fima la ya'nihim. Yaitu mereka yang mendalami sesuatu dengan pembahasan menurut madhab ahli kalam yang sebenarnya nggak perlu. Ya, seolah-olah dia seorang yang memang betul-betul betul-betul spesialis di bidang itu, mendalami hal itu, padahal tidak. Ya, seolah-olahnya saja ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan tidak perlu didalam-dalami juga.
Seperti yang pernah saya berikan contoh, misalnya ketika seorang belajar tentang ilmu kalam, belajar debat, mantik dan apalah filsafat, dia berbicara tentang man arafa nafsahu arafa rabbah, ya kan? Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dengan kalimat man ana. Siapa aku? Aku adalah Ali Nur. Yang mana Ali Nur? Itu kepalanya si Ali. Ini dadanya si Ali, ini bajunya si Ali. Terus si Alinya yang mana? Kan ini pendalaman yang nggak penting. Pendalaman yang nggak penting. Kita biasa aja. Mas Muk, siapa namamu? Budi. Ini Budi. Yang Budi yang mana? Ini. Ini bukan Budi. Kan repot kali hidupnya begitu kan, ikhwah. Kok repot sekali jadi hidup? Sesuatu yang mudah kenapa direpotkan? Demikian, ikhwah. Apa ini? Botol. Mana botol? Ini, itu plastik. Botolnya mana? Tokokkan aja udah gini. Kok repot sekali? Pendalaman yang nggak penting. Ya, pendalaman yang nggak penting. Ini termasuk al-ghalun, termasuk al-muta'ammiqun, termasuk itu al-mutajawizun, termasuk al-mutanatti'un dalamnya. Kenapa? Mendalami sesuatu yang tak penting. Sebagai contoh, ikhwah, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ingin mendapatkan informasi lebih, akhirnya ikhwah, menyusahkan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Ini kisah sapi inilah, ikhwah. Ya, di mana salah seorang Bani Israel ada yang terbunuh, kemudian mereka ingin mengetahui siapa yang membunuhnya. Ya. Lantas Bani Israel ini pergi kepada Nabi Musa ingin bertanya untuk mengetahui siapa pembunuhnya ini. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Oh, gini aja untuk mengetahuinya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Jadi maksud Nabi Musa, kalian sembelih saja sapi, nanti akan aku ambil bahagian dari sapi itu dan aku pukulkan ke si mayit, nanti mayit bisa ngaku. Tapi apa kata si Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa, loh. Kamu jadi memperolok-olok kami. Kami itu ingin mengetahui siapa pembunuh, kenapa apa hubungannya sapi? Mereka meyakini Nabi Musa itu nabi, tapi nggak meyakini sepenuhnya. Kan beda dengan para sahabat. Apapun yang dikatakan Rasulullah benar, begitu ikhwah. Sampai orang yang paling membenarkan Nabi SAW diberi nama As-Siddiq, dia adalah Abu Bakar. Demikian. Pertama sekali ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, dalam satu malam balik lagi, diceritakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, "Sadaq, benar Anda ya Rasulullah." Karena memang beliau tahu, yakin betul bahwasanya Rasulullah nggak akan bohong. Sejak dia kenal Rasulullah semenjak muda sampai dia menjadi Rasul, tak pernah ada sejarah dia bohong. Apa mungkin dia berbohong, apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu. Makanya Abu Bakar dengan tanpa ragu-ragu benar. Itu ikhwah. Itulah dia. Ini Bani Israel nggak gitu. Kata Bani Israel, kata Nabi Musa, kalian sembelih seekor sapi. Ngejek Musa ini. Makanya bandel kali Bani Israel, ikhwah. Itulah dia. Ya. Jadi akhirnya apa kata Nabi Musa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, aku termasuk orang jahil. Yang mengolok-olok itu kan orang jahil, ikhwah. Nabi mengolok-olok umatnya. Kan tentu sangat jauh. Rasulullah saja kalau beliau bercanda, canda beliau itu yang benar. Bukan canda-canda kosong yang gak ada isinya, apalagi sampai canda-canda yang ada dustanya. Kan banyak orang bercanda, dibuatlah cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang gak ada supaya orang-orang tertawa mendengarnya. Rasulullah katakan, wail, ini celaka orang ini, neraka wail bagi mereka. Mereka yang sengaja buat berita-berita bohong hanya untuk membuat teman-teman yang mendengar itu tertawa. Walaupun mereka tahu juga itu ceritanya cerita bohong. Kan sering kalau bapak-bapak di warung gitu kan cerita,
cerita, hahaha, udah nanti satu lagi giliran, udah lucu ceritanya, WK gitu kan. Demikian. Padahal itu cerita bohong, itu haram hukumnya ikhwah. Hukumnya haram, bukan makruh, haram, nggak boleh. Dalam Islam itu ikhwah, masalah dusta itu betul-betul ditekankan sekali. La takdzib in kunta mazihan. Jangan kamu berbohong, walaupun kamu sedang bercanda. Itu tegas. Apalagi Rasulullah SAW. Ini Nabi Musa dituduh. Ente jangan olok-olok lah Musa. Demikian. Makanya, qala a'udzubillahi minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Aku termasuk orang jahil. Karena yang mengolok-olok itu perbuatan orang jahil. Kemudian, okelah kalau begitu. Nampak serius kan Nabi Musa? Ya, boleh kita bayangkan nih, marahlah Nabi Musa dibilang mengolok-olok. Dia tuh serius. Mereka bertanya serius, Nabi Musa juga menjawab serius. Apa ada para nabi menjawab umatnya dengan tidak serius? Dijawab begini-gini. Nabi, ini gimana gini? Oh, ini jawaban begini. Kamu harus begini. Habis itu, maaf ya, bercanda gitu. Mana ada nabi begitu? Makanya marah Nabi Musa sebenarnya. A'udzubillahi minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, aku termasuk orang jahil. Nampak baru Nabi Musa mulai serius ya. Barulah mereka mulai serius. Okelah kalau begitu, kalau memang harus nyembelih sapi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya Musa, mohonlah berdoa kepada Allah, yang mana sih sebenarnya sapinya itu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa pun akhirnya berdoa, ya Allah, Engkau telah menyuruh saya untuk agar mereka menyembelih sapi. Sapi itu kan banyak ya Allah. Bahasa kita kan sapi itu ada yang tua, ada sapi muda, sapi betanduk, sapi kuning, sapi hijau, enggak ada hijau. Hitam misalnya gitu kan. Doa lagi Nabi Musa, ya Allah, sapinya itu bagaimana? Akhirnya dapat jawaban, la faridu wala bikrun. Sapi yang kalian akan kalian sembih tidak boleh sapi tua dan juga tidak boleh sapi yang terlalu muda. Jadi bagaimana? Pertengahan. Ya. Pertengahan. Awanum baina dzalik. Sapi tua itu berapa usianya? Sapi yang sudah tua. 10 tahun, ada sapi 10 tahun. Tua kali tuh, udah rentah kalau itu. Pikun udah itu. Kalau 10 tahun. Biasanya kan kalau sapi yang mau disembelih itu berapa tahun? 2. Berarti yang 5 itulah yang, ya kan? Berarti yang muda itu sekitar 1 tahun gitu kan? Ya sekitar 2,5 tahun, 3 tahun. Itulah yang sapi pertengahan. Jangan sapi-sapi tua sampai pikun dia. Jadi pertengahan itu persyaratannya. Padahal kalau di awal mereka sembelih sapi apa saja nggak ada masalah. Tapi gara-gara yang mana ini kan banyak jenis sapi. Ya udahlah, oke. Berarti telah Nabi Musa berdoa, berarti sapinya adalah sapi yang tidak tua dan tidak terlalu muda. Kemudian, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapi tua yang tidak tua dan tidak muda itu kan banyak warnanya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang belang. Ini yang mana nih? Biar pas ini. Sebenarnya mereka itu bertanya, tujuannya itu supaya nggak melakukan. Itu sebenarnya. Bukan ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ikhwah, akhirnya Nabi Musa berdoa lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasul nadhirin. Oh, mengenai warna sapi itu adalah sapi betina yang warnanya kuning. Ya. Kuning yang mana? Kuning yang tua. Jadi enggak boleh kuning muda. Kuningnya kuning tua. Kemudian bagaimana? Yang tasurun nadhirin. Kalau kita lihat kita senang. Wah, lihat sapi senang tuh gimana sih? Yang membuat antum senang apa? Nengok apa? Senang. Bahagia kita apa? Ayo, jujur aja. Apa? Nengok orang lah gitu, orang yang mana? Ya tentu yang sejenis, yang lain jenis kan begitu. Senang demikian. Kalau antum senang lewat laki-laki lewat-lewat, aduh ini perlu dipertanyakan dia ini. Tapi ini enggak, sapi, bayangkan. Cari sapi yang tidak tua, tidak muda,
warnanya kuning tua, kalau kamu lihat kamu senang dengan sapinya itu. Di mana mau kita cari ini sapi? Kemudian ikhwah, ini kan namanya at-ta'ammuq la ya'ni, yaitu mendalami sesuatu yang sebenarnya nggak penting, ya sebenarnya tidak penting. Kemudian ikhwah, lanjutkan lagi. Kalau doa rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Kembali mereka katakan, tapi itu kan banyak jenisnya. Udah mintalah yang lain, apa ciri-ciri yang lain? Akhirnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah kembali memberikan ciri yang lain, yaitu yaqul innaha baqaratun la dalulun tuthil arda wa la taskil hartha. Bahwasanya sapi yang dimaksud adalah sapi yang belum pernah membajak tanah. Ini sapi piai lah berarti kan. Enggak ada korengnya begitu kan, korengnya mulus, enggak pernah dibawa membajak tanah, dan enggak pernah juga dibuat untuk mengairi pengairan. Kemudian musallamatun la syiyata fiha. La syiyata fiha ini tidak ada cacat dan belang. Itulah ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel untuk menyembah sapi, akhirnya mereka kesulitan mencari sapi. Ya, kesulitan mencari sapi yang diinginkan. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak tanya. Ya, terlalu banyak tanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Misalnya antum nih mau pulang kerja, istri antum telepon, "Bang, titip sate ya bang." Antum nanya lagi nggak? Apa biasanya? Sate apa? Oke. Sate Padang atau sate Jawa? Sate kacang lah maksudnya ya. Padang lah bang, awak kan orang Padang. Oke. Di mana gitu kan? Yang di Setiabudi ada 3 itu, misalnya begitu kan. Dapatlah yang ditentukan. Saya nggak nyebutkan ya, nanti dikira lagi endorse pula nanti. Udah, oke. Itu ada ayam, lembu, lidah, pangkal lidah, ujung lidah, tengah lidah. Demikian. Akhirnya terpilihlah ujung lidah. Cari, bang ada ujung lidah. Habis bang. Tengah lidah, dari tadi habisnya. Pangkal, itu memang nggak ada kami pangkal lidah. Demikian. Akhirnya pulanglah. Loh mana bang? Adik mintanya lidah. Demikian. Menjadi sulit ciri-cirinya. Demikian ikhwah. Rahimahullah. Kecuali kalau si istri mengatakan, yang penting sate Padang bang. Dimanapun dia berada tak masalah. Antum dimana-mana bisa belinya. Yang penting pulang bawa sate. Demikian. Setiap persyaratan yang mulai muncul itu akan menyulitkan. Ya, itu akan menyulitkan. Dan akan lebih bagus lagi kalau antum tahu membawa sesuatu yang disenangi oleh istri. Tanpa tanya-tanya. Surprise. Itu dia. Surprise. Ini apa nih bang? Duit rupanya ikhwah. Itu insya Allah semua istri suka itu. Nggak perlu tanya-tanya di Padang atau di Jawa lagi itu. Itu ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Itulah ciri-ciri ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sesuatu yang ta'amuk. Ta'amuk termasuk at-tanattu, mendalami tapi akhirnya melebihi. Berapa banyak kalangan kita ikhwah rahimanallah wa iyyakum belajar fikih, ta'amuk madhab, akhirnya tanattu fil madhab. Lebih parah lagi akhirnya meremehkan orang yang nggak punya madhab, nggak pakai madhab. Seolah agama itu harus pakai madhab. Udah, saya masih pernah dengar waktu dulu di Sanawiyah, nanti di akhirat itu masing-masing madhab itu ada kelompoknya sendiri-sendiri, ada royahnya, ada benderanya. Demikian, yang Syafi'i nanti ada madhab Syafi'i, barisan khusus, Hambali, Hanafi, apalagi Maliki, demikian. Dan saya masih dengar lagi guru itu mengatakan, yang nggak punya madhab dia akan di tengah-tengah, nggak punya rombongan dia. Sampai seperti itu ikhwah. Dan sampai sekarang saya nggak tahu hadisnya. Itu saya dengar tahun waktu masih Sanawiyah. Sanawiyah itu 85, 84 gitulah. Demikian ikhwah. Sampai sekarang saya nggak jumpa hadisnya. Dia mana yang pakai hari kiamat nanti ada pengumpulan madhab-madhab itu. Demikian ikhwah.
Padahal mazhab itu kan bukan hanya 4 ikhwah. Mazhab itu bisa puluhan, bukan hanya 4. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kenapa? Berlebihan. Ya, berlebihan. Taib ikhwah, azallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi. Rasulullah SAW mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Berusahalah kalian untuk istiqomah. Walan tuhsu. Walan tuhsu ini kalau kita artikan tuhsu, kamu nggak bisa menghitung. Artinya kamu tidak akan bisa istiqomah walau kamu berusaha untuk istiqomah. Itu ikhwah. Ya. Walau berusaha tetap nggak akan bisa istiqomah. Jadi gimana? Berusahalah untuk istiqomah. Jadi istiqomah kita, misalnya kita pilihlah suatu ibadah yang lebih mudah yang bisa kita istiqomah. Udah. Ketahuilah itu pun kita nggak bisa istiqomah. Makanya gimana? Berusaha, terus berusaha. Demikian ikhwah. Itulah kita di dunia ini. Memang dalam berbuat baik harus jatuh bangun. Tapi begitu jatuh, jangan jatuh lagi. Jatuh, berusaha untuk bangun. Salah, berusaha untuk tobat. Itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, untuk terlepas dari dosa, tidak akan ada yang mampu. Untuk nggak berdosa, tidak akan ada yang mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita menjadi makhluk yang tak berdosa. Demikian. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi? Seandainya pun kalian tidak berdosa, mampu untuk tidak berdosa, maka akan Allah Subhanahu wa taala musnahkan kalian dan Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berdosa lantas mereka beristighfar. Itu ikhwah. Jadi memang dalam masalah ini yang dituntut oleh Allah bagaimana usaha maksimal kita. Itu ikhwah. Usaha maksimal. Oke lah tadi misalnya tahajud kita pilih yang 3 rakaat. Ada nggak kemungkinan kita kesiangan? Ada. Terus berarti istiqomah apa tidak? Kan tidak namanya. Tapi kan Allah tahu kita itu memang sudah berusaha. Makanya dalam Islam ikhwah, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha, bukan hasil. Hasil itu di tangan Allah, bukan tangan kita. Hasil bukan tangan kita. Apapun usaha kita itu hasilnya tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya target jangka panjang, target jangka pendek, target menengah, mau apapun target antum, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita gimana? Allah akan memberi kita penilaian sejauh mana usaha kita. Itu ikhwah. Sejauh mana usaha kita. Seorang yang berinfak, ya, misalnya seorang yang pendapatannya 1 hari 50.000, berinfak 20.000. Sebenarnya berat nggak bagi dia itu? Berat. Ada seorang pejabat yang kali 1M. Berinfak 20.000. Sama besar pahalanya dengan yang tadi yang penghasilan 50.000. Enggak sama ikhwah. Usaha dia untuk mendapatkan 20.000 itu luar biasa. Demikian. Kita naik sepeda motor nih, pegang-pegang kantong. Keluar uang koin 1.000. Kelintang-kelindung gitu di pasar. Antum turun, cagak ambil itu. Ambil? Ambil nggak Pak? Ambil. Uang koin, di seberang sana dia. Gelinding. Hah? Kenapa? Oke, kalau dia rupanya terbang uang 100.000. Seujung sana. Di sebelah sana lagi pun. Ambil. Kenapa? Itu dia. Tergantung dengan menurut kita, ikhwah. Ya bagi orang mungkin bagi yang penghasilannya banyak, 100.000 terbang-terbang udah biarkan aja katanya. Demikian. Itulah usaha ikhwah. Ya, usaha, bukan nominalnya. Nominalnya iya, tapi yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana usaha kita. Itu ikhwah. Sejauh mana usaha kita. Baik. Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira amalikumus shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Walan tuhafidhu 'alal wudu' illal mu'min. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illal mu'min. Tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang yang mukmin. Demikian ikhwah rahimanallah. Kita lihat beberapa perkara yang terkait dengan al-ghulu, berlebihan, di antaranya yaitu al-ghulu fil ibadah. Ghulu fil ibadah, ya, melebihi dari yang seharusnya. Di antaranya kisah 3 orang yang
mendatangi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari batu yang akan dilontar, ya, beliau berikan contohnya. Bi amsali hadza farmu. Dengan batu sebesar inilah kalian melontar. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan berlebihan dalam agama, fiddin. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Sesungguhnya orang yang binasa sebelum kalian gara-gara berlebihan dalam masalah agama. Makanya harus tekankan, melontar yang seperti ini loh. Seperti ini. Sebagian orang karena dia lihat kisah melontar itu adalah Nabi Ibrahim melempar siapa? Melempar setan. Dia mikir, ini kena benjol pun tidak ini. Makanya ada yang dilihat memang pakai batu kecil. Tapi ketika dia mau melempar, mundur dulu ya, macam pakai kuda-kuda. Allah, mundur lagi. Bayangkan ikhwah, kenapa harus pakai mundur-mundur pakai kuda-kuda begitu? Udah, ada yang batu besar. Demikian. Ada yang sekali 7. Ada yang bukan melontar batu lagi dah, sendal dilemparnya. Karena dia menganggap dia sedang melempar setan. Di awal Rasul katakan, wa bi amthali haula farmu, dengan semisal ini kalian melontar, jangan lebih. Demikian. Kalau ada yang disuruh untuk 1 kali lompat 7 kali lontaran, ke batu kecil, dibawanya batu-batu mangga. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kira-kira tangkap polisi nggak dia itu? Tangkap ya, merusak dinding itu. Bayangkan, merusak dinding. Batu-batu mangga, itu kan untuk ngecor, bukan untuk melontar itu. Demikian, sengaja. Apa? Untuk melontar, biar mantap, biar mati setan ini. Enggak bisa seperti itu, ini agama. Ya, ini agama. Jangan melebihi dari yang seharusnya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini juga disebutkan yaitu iyyakum wal ghulu fiddin. Hati-hati kalian berlebihan dalam masalah agama, termasuk dalam membangun masjid. Membangun masjid, ikhwah, meletakkan AC berlebihan enggak? Enggak, kenapa? Hah? Dibutuhkan. Ambal yang nyaman butuhkan. Tapi kalau pernak-pernik ada gajah di sana misalnya, misal ini, misalnya, atau apa namanya, ya pokoknya yang pernak-pernik itulah ikhwah, ya. Demikian, yang tidak ada fungsi sama sekali nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa demikian? Pertama itu adalah uang muslim, uang umat. Kedua nggak ada gunanya. Misalnya tiang, cukup nggak tiang kayak gini nih? Peta gitu aja. Cukup? Kita buatlah dia, kita buat profilnya agak dilengkok-lengkokkan sedikit. Ikhwah, melengkok-lengkokkan ada berapa biayanya? Biaya orang lagi punya orang, bukan kantong dia. Demikian, biaya melengkok-lengkokkan tiang, proposal keluar. Demikian, merubah tiang agar dia bisa menjadi beginian begitu. Ikhwah, itu pemborosan, tidak dibolehkan. Ya, itu termasuk gulu dalam masalah pembangunan masjid. Dan memang sekarang kan masjid begitu ikhwah. Masjid itu Masya Allah, uangnya banyak keluar untuk hal-hal yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Untuk pelaksanaan sholat, untuk pelaksanaan ibadah. Seperti misalnya AC, tempatnya nyaman, penerangan oke, kemudian karpetnya oke, orang di situ nyaman sholatnya. Udah. Kalau taruh wifi gimana? Masjid kita buat wifi. Dia mau searching masalah agama gitu kan? Di masjid? Nggak yakin saya. Nggak yakin saya. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya itulah dia. Kemudian lagi ikhwah, termasuk juga yaitu
An-nahyu anil ilzamin nafsi bima la yalzamu bima la yulzimu syar'an fi zaman tasyri' khasyata ayyufrada. Yaitu di sini disebutkan salah satu contoh lain, yaitu larangan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ya, yang tidak diwajibkan oleh syariat. Fi zaman tasyri', pada zaman penetapan syariat dikhawatirkan akan berubah menjadi hukumnya menjadi wajib. Artinya zaman tasyri' ini kan ikhwah pada saat Nabi SAW masih hidup. Ya kan? Pada saat Rasulullah SAW itu masih hidup, maka akan mungkin terjadi perubahan-perubahan syariat. Yang sunnah menjadi wajib, bahkan yang wajib juga bisa menjadi sunnah. Bahkan Al-Quran juga bisa ada perubahan-perubahan zaman itu. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi bisa terjadi perubahan. Tapi pada zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka sudah tertutup semuanya. Oke. Jadi ikhwah, apa yang diwajibkan oleh syariat, laksanakan. Dan apa yang tidak diwajibkan, jangan wajibkan. Itu ikhwah. Jangan wajibkan. Ya. Disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kejadian ini yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu terkait dengan masalah sholat tarawih. Di mana Rasulullah SAW diminta untuk sholat tarawih bersama para sahabat, beliau pun mau. Kemudian pada malam kedua semakin ramai, malam ketiga semakin ramai. Melihat itu Rasulullah khawatir, ini jangan-jangan nanti sholat tarawih ini menjadi wajib. Yang beliau pikirkan itu umatnya sanggup nggak? Karena beliau mengerti tahu bagaimana sejarah adanya ibadah sholat. Ini kalau tarawih, saya terus-terusan, maka dia bisa menjadi wajib. Makanya ikhwah, salah satu kaidah para ulama menetapkan sesuatu menjadi wajib yaitu al-muwazabah. Artinya apabila salah satu amalan itu dilakukan Rasulullah terus-menerus tanpa pernah meninggalkannya. Di antaranya ikhwah yang disimpulkan oleh sebagian ulama, dia wajib seperti sholat tahiyat masjid. Demikian. Alasannya apa? Rasulullah tidak sholat tahiyat masjid ketika masuk masjid. Seperti Syekh Albani rahimahullah, Ibnu Hazm rahimahullah yang menyatakan bahwasanya sholat tahiyat masjid itu wajib. Demikian juga kalau mazhab Imam Abi Hanifah, witir itu wajib, bukan fardu. Karena mereka membedakan antara fardu dengan witir. Witir itu bagi mereka wajib. Karena apa? Karena Rasulullah tak pernah meninggalkannya. Kan Rasulullah katakan bahwasanya para sahabat mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat sunnah sebelum subuh, baik ketika safar maupun ketika mukim. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan kalau gitu wajib. Apa saja yang dilakukan Rasulullah terus-menerus tak pernah ditinggalkan, maka disimpulkan menjadi wajib. Itu ikhwah, itu diantaranya. Oleh karena itu Rasulullah khawatir, ini kalau terus-terusan jangan-jangan jadi wajib. Bayangkan ikhwah, setiap malam jadi wajib. Khawatir beliau, makanya di hari keempat beliau tidak datang. Demikian. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah Anda nggak keluar sholat bersama kami, pernyataan beliau, khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir nanti dia menjadi wajib. Jadi Rasulullah itu sangat azizun alaihi ma anittum, kata Rasulullah. Rasulullah itu berat kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Beliau sangat berat. Beliaulah orang pertama merasa berat kalau umatnya itu terasa berat. Begitulah cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Kemudian ikhwah, ada juga al-ghulu fil Quran. Ghulu dalam Al-Quran ikhwah, sebagaimana hadis dari Abdurrahman bin Syubul. Qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul Quran wa la taghlu fihi. Pelajarilah Al-Quran, jangan kalian berlebihan dalam Al-Quran tersebut. Wa la tajaffu anhu, jangan kalian itu malah mengabaikannya. Wala ta'kulu bihi, jangan kalian makan dari Al-Quran. Wala tastakthiru bihi, dan jangan kalian memperbanyak harta kalian dengan Al-Quran.
Artinya begini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wala taghlu di sini artinya, di sini disebutkan la tatajawazu haddahu min haitsu lafzuhu wa ma'nahu. Yaitu jangan sampai kalian melewati batas dalam menyebutkan lafaznya. Itu ikhwah. Dalam menyebutkan lafaznya. Ada lagi menyebutkan la tabdhulu juhdakum fil qiraatihi wa tatruku ghairahu minal ibadat. Bisa juga, ada juga yang mengartikan jangan berlebihan dalam Al-Quran, jangan sampai kalian tuh baca Al-Quran saja sampai-sampai ibadah-ibadah yang lain ditinggal. Demikian, asyik baca Quran aja, tapi ibadah lain akhirnya tidak dilakukan. Demikian ikhwah. Termasuk juga Allahu a'lam bissawab yang terlalu melagu-lagukan Al-Quran. Itu dia. Ya. Al-Quran memang dilakukan ikhwah. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Akhirnya lagu ataupun intonasi naik turun ketika kita melaksanakan membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dengan datar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi imam pun baca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bayangkan kalau dia baca setengah juz. Demikian. Tapi disuruh kita untuk ada alunannya. Udah. Wala taghlu, jangan berlebihan. Coba kita lihat yang berlebihan itu, Masya Allah itu sampai uratnya itu keluar. Kasihan kita. Dia yang baca, kita yang sesak loh. Karena dia harus ambil Allahu Akbar, baca Quran kok begitu kali. Macam kita mau menyelam dalam ke air. Begitu. Kok susah sekali sih baca Quran begitu jadinya. Demikian, ada intonasinya, ada notnya, nggak begitu Al-Quran. Memang iya dilakukan, tapi nggak juga begitu kali. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi akhirnya seperti hilang ruh Quran itu. Kenapa yang disibukkan dengan lagu-lagunya, bagus suaranya, bagus lagunya, Allah. Kan begitu jadi ikhwah. Ya. Akhirnya sibuk dengan lagu-lagunya. Intinya kan Al-Quran bukan lagunya. Intinya adalah maknanya untuk diterapkannya itu ikhwah. Ya, diterapkannya. Rasulullah SAW mengatakan salah satu orang yang baik dalam membaca Al-Quran adalah dia membaca Al-Quran dan kamu merasa dia itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Coba bayangkan ada orang yang membaca Al-Quran tapi wah, Allah. Hilang ruhnya ikhwah, hilang ruhnya. Ya. Jadi itu Allahu a'lam bishawab termasuk berlebihan, ya, berlebihan. Karena bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Termasuk juga ikhwah membaca Al-Quran ketika sholat. Membaca panjang. Sementara dia tidak memperhatikan kondisi jamaah. Jadi dia jadi imam, murojaah jadi imam. Ada kakek-kakek, ada orang sakit. Sholat maghrib bacanya setengah juz Al-Baqarah. Ya antum tahulah sholat maghrib kan, begoyang lah kawan. Belum makan lagi, umumnya kan maghrib kan belum makan rata-rata. Begoyang, setengah juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ini sholat maghrib apa sholat tahajud. Demikian, karena berlebihan. Kita itu kalau mau baca panjang-panjang silahkan, tapi ketika sendiri. Kalau berjamaah itu sebaiknya bacanya gak usah panjang-panjang, sekedar saja. Ya jangan juga hari-hari ina atau ina, kulolawahad, kulbinas. Ada masjid dia punya schedule dia. Maghrib, subuh, ina atau ina, kulolawahad. Nanti maghrib, kulolawahad, ina atau ina. Itu aja ikhwah. Semua bisa jadi imam. Enggak begitu juga. Itu terlalu pendek. Jadi disesuaikan dan lihat jamaahnya. Ya. Kalau jamaahnya kita lihat memang terbiasa pendek-pendek, jangan baca panjang. Karena mereka akan menggerutu. Jangan. Tapi kalau antum lihat, Masya Allah ini jenggotnya
tebal-tebal ini Masya Allah. Gaskan. Demikian, buat panjang sedikit. Demikian ikhwah. Tapi kalau udah antum mulai panjang, mulai batu-batu. Nah itu protes, berarti segera selesaikan. Karena mulai panjang batu. Itu kode keras itu kalau gitu. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, ya. Al-istinkafu anil mubahat bil kulliyah alamatul ghulu. Bahwasanya ya menghindari semua yang sifatnya mubah secara keseluruhan itu juga ghulu. Ya, ghulu. Hal-hal yang sifatnya mubah. Misalnya saya mulai sekarang makan yang putih-putih aja. Si putih, telur putihnya aja, susu, demikian. Adapun daging-daging tidak. Istingkaf, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Terkecuali kalau memang dia memang ada terlarang oleh dokter, khawatir terganggu kesehatannya. Itu boleh. Misalnya dia kata dokter, Pak, Bapak jangan lagi makan durian. Secara hukum, apa hukum makan durian Bapak? Halal. Halalun thayyibatun gitu kan kalau durian. Enak, halal. Apalagi dia gratis, gurih. Itu ikhwah, durian. Tapi ketika dia berbahaya untuk kesehatan dan dokter telah mengklaim ini berbahaya, maka berubahlah hukum durian itu untuk dia. Namun dia nggak ada penyakit apa-apa, pantang ini, pantang itu, pantang ini, pantang itu, demikian. Maka itu satu hal yang tidak dibenarkan. Kalau dia katakan untuk saya oke, berarti untuk Anda saja. Tapi kalau difatwakannya, jangan ikhwah, jangan difatwakan, ya. Kecuali kalau dia punya data yang valid bahwasanya makanan itu tidak dibolehkan. Karena mengandung ini silahkan. Itu dia. Tapi kalau dia tidak punya data yang valid, maka al-aslu fi syai' al-ibahah. Segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya. Demikianlah ikhwah rahimaniallah wa iyyakum. Ada sebagian orang nggak mau pakai pakaian yang bagus. Dia mau tawaduk saja, pakaiannya biasa-biasa aja. Pakaiannya nggak disetrika gitu kan supaya terlihat tawaduk. Ini juga salah. Ini termasuk ghulu ikhwah. Masuk ghulu. Ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abil Ahwas, Auf bin Malik bin Nadalah an abihi dari ayahnya qala, ataitu Rasulullah wa ana kashful hay'ah. Aku datang kepada Nabi SAW waktu itu kondisiku ya kashful hay'ah itu mutakashif itu artinya ya ya lusuh lah ya, lusuh. Kondisinya lusuh. Faqala, beliau mengatakan, hal laka min mal? Ente punya duit enggak? Tanya Rasulullah kepada sahabat tadi. Qultu, na'am punya. Min ayyi malin? Harta apa yang kamu punya? Uang apa yang kamu punya? Qultu min kulli qad atanillahu minal ibil warraqiq wal ghanam. Apa yang telah diberikan kepada Allah kepadaku, seperti aku punya unta, aku punya banyak hamba sahaya, aku punya banyak kambing. Jadi ini orang kaya. Kamu orang kaya berarti. Unta sekian, kambing sekian, hamba sahaya sekian. Beliau mengatakan, idza ataqallahu malan falyura alaik. Apabila Allah memberikan kamu nikmat harta, maka tunjukkanlah dia di badanmu. Tunjukkan. Jadi nampak bahwasanya Allah tuh memberimu nikmat. Ya, Allah tuh memberimu nikmat. Antum punya duit. Kemudian baju ada 5, tapi baju ini sejak 10 tahun yang lalu. Demikian. Tadinya warna merah sudah jadi merah jambu. Tadinya warna hitam sudah warna abu-abu. Semua sudah pudar. Gak apa-apa lah Ustadz, ini kan semua dunia. Kita gak butuh dunia, semua dunia. Astagfirullah, astagfirullah. Demikian ikhwah. Enggak seperti itu. Silahkan Anda pakai yang bagus. Demikian ikhwah. Anda pakai yang bagus. Kalau punya duit pakai. Tunjukkan bahwasanya Allah itu memberi nikmat.
Ada yang gini bilangnya, nggak usah lah Ustaz. Kenapa? Kalau tahu mereka nanti pada ngutang. Allahu Akbar. Jadi dalam masalah ini boleh dalam Islam seperti itu. Rasulullah itu apa nggak pernah pakai pakaian baru? Pernah, bagus. Pernah satu kali Rasulullah SAW itu pakai warna merah bajunya. Apa kata sahabat? Sungguh aku melihat Rasulullah lebih ganteng ketimbang bulan purnama. Seperti itu. Rasulullah SAW itu pakai minyak rambut. Sampai netes minyak rambutnya. Beliau wangi. Demikian, bukan bau amis gitu, bukan. Jadi jangan dikira kalau orang itu sudah tawadhu berarti baunya harus amis. Itu salah itu, itu hulu itu. Amis itu bukan ibadah, kotor. Dikiranya kalau amis ini berarti inilah apa namanya pahala yang paling tinggi. Karena pahala tawadhu itu salah. Salah. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini kalau punya ya gunakan. Ustadz sudah banyak, oke sudah banyak, kasih yang lain. Begitu ikhwah. Tapi gunakan itu. Jangan disembunyi-sembunyikan. Itu ikhwah. Boleh enggak kalau seorang misalnya punya duit, dia beli baju gamis, harganya tanya bandrolnya ternyata harganya hampir 50 juta, hanya satu potong. Gimana, boleh enggak? Ibu-ibu pagi ngaji pakai tas, harga tasnya hampir 150 juta. Ada loh ibu-ibu punya tas itu. Saya ketika mendengar tas ibu-ibu 150 juta, saya kira di situ bisa masuk sajadah, bisa masuk semua duit, mungkin kereta juga masuk situ gitu. Demikian sama seperti pertama sekali saya mendengar ada seorang ikhwan punya sepeda dayung, harganya 150 juta. Ini kan harga mobil. Pertama, sepeda 150 juta. Gimana? Artinya sepeda yang tebing tinggi, 2 kali siantar gitu. Ternyata lama juga dayungnya sampai tebing tinggi. Begitu. Ya pertama sekali, rupanya memang ada yang mahal-mahal sebegitu ikhwah. Ya seperti tas. Tas saja kok sampai 150 juta tuh mau ngapain gitu lah kira-kira. Nah demikian. Jadi apa namanya? Boleh yang mahal tapi ya janganlah sampai berlebihan kali begitu. Masjid kita itu masih buat mau ngecor tuh letter U-nya tuh. Letter U mau dicor itu. Demikian. 150 juta, udahlah ambilnya 30 jutanya, 120 jutanya untuk ngecor. Nah, insya Allah sampai akhirat gitu kan, ngalir dia. Demikian ikhwah. Ya boleh, tapi juga jangan terlalu berlebihan dalam masalah dunia. Ente tahu nggak nih jam tangan nenek, berapa harganya? Enggak, 0,5 M. Demikian, untuk apa sih jam 0,5 M? Kecuali ada gunanya ikhwah, ada nggak guna HP yang mahal? Terkadang ada para kontraktor itu begitu ikhwah. Kalau antum pakai bawa HP, antum proyek 10 M, HP antum HP Nokia yang pencet-pencet udah mau hilang itu apanya, huruf-hurufnya. Ini betul nggak ini kontraktor ini? Ragu orang, tapi dengan nengok, nah, gitu. Dia begitu. Oh 0,5 M, berarti betul ini, betul kontraktor mahal, demikian ikhwah. Itu nggak apa-apa begitu, karena kan tuh meyakinkan klien gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu kita nggak meyakinkan, bakal tidak akan goal proyeknya. Jadi kalau perlu nggak apa-apa ikhwah, nggak ada masalah kalau perlu. Kalaupun perlu antum bisa mendarat sini pakai helikopter. Ini siapa itu parkir helikopter? Demikian, silahkan yang perlu, kalau perlu. Tapi kalau nggak perlu nggak usah belaga pakai helikopter, nggak usah. Naik sepeda motor aja. Itulah ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi semuanya dalam syariat kita itu ada batasannya. Jangan terlalu mengabaikan dan juga jangan terlalu berlebihan. Dalam masalah ibadah, dalam masalah dunia juga seperti itu. Semua kehidupan kita itu sudah diatur oleh syariat, tak boleh terlalu berlebihan. Saya punya duit banyak ini. Uang saya misalnya sekitar 100 triliun, saya mau buat rumah. Seberapa besar Ustaz? Saya mau buat rumah, kamarnya ada 20. Anak Ustaz ada berapa? 2, istri 1. Cuma satunya istri Ustaz. Kemudian sisa kamarnya, ya nggak apa-apa dibuat aja. Itu baru berlebihan. Makanya Rasulullah pernah katakan, kasur itu ikhwah, untukmu, untuk keluargamu, untuk tamumu, kalau lebih, untuk setan kata Rasulullah. Itu dia. Selain kita, keluarga kita, tamu kita, ada yang lain? Kan nggak ada.
berarti setan. Demikian. Jadi artinya untuk beli kasur juga batasi. Itu ikhwah rahimallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi sebenarnya masalah hulu itu bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah dunia. Dan padahal agama itu juga mengatur dunia. Artinya ikhwah, berlebihan itu bisa dalam kategori syariat, ibadah, ataupun juga dalam masalah duniawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat seperti ini yang akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Termasuk juga sikap kita terhadap ahli bid'ah. Gak boleh berlebihan. Kalau berlebihan pasti akan hancur. Dan juga tidak boleh juga terlalu bermudah-mudah. Ahlan wa sahlan. Ta'alina hinana. Selfie. Waduh, jangan juga seperti itu, ya. Itu terlalu bermudah-mudah, demikian. Ya biasa saja, enggak usah terlalu hulu, berlebihan. Demikian ikhwah. Dan juga jangan terlalu seram. Ahli bid'ah. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Ahli bid'ah. Daripada kita kena laknat. Demikian ikhwah. Ini juga berlebihan enggak dibolehkan. Segala sesuatu enggak berlebihan enggak boleh. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan, boleh juga kirimkan ke 0813 600 661. 0813 600 661. Sebelum Anda mengirim pertanyaan, pastikan Anda punya kuota ya. Jangan nanti saya dituduh, udah saya kirim Ustaz, gak jawab-jawab, oh gak sampai. Ya. Ya, apa itu? Ya. Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Secara umum zikir itu wajib secara umum. Ada zikir yang wajib dan ada yang sunnah. Zikir yang wajib itu apa contohnya? Salat. Ya. Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Musa, tegakkan salat untuk mengingatku. Dan ada zikir-zikir yang sunnah. Termasuk juga dalam firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Berzikirlah kamu, bertasbihlah kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ikhwah, dalam masalah ini kalau diartikan dia adalah sholat subuh dan sholat asar, dia menjadi wajib. Tapi kalau dia diartikan adalah zikir pagi petang, maka dia nggak wajib. Itu dia nggak wajib. Jadi tergantung yang mana. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang menanya langsung silakan. Ya. Ya, tapi makanannya sering datang. Iya, bagus berarti hubungan antum dengan tukang-tukang tahlil itu. Iya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masyarakat tetangga. Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Makanan dari hasil tahlilan ya, tidak apa-apa. Terimalah dan makanlah. Saya memang pernah dengar beberapa para ulama yang menyebutkan nggak boleh dimakan. Kenapa? Kalau kita memakan berarti kita mendukung. Enggak harus ikhwah. Enggak harus. Kalau kita tidak terima, bisa saja itu akan membuat gap kita dengan masyarakat setempat itu menjadi lebih jauh. Walaupun nanti akan komentar juga, tahlil bid'ah makannya boleh. Ada juga yang begitu, ya ada yang begitu. Ya artinya ya kita harus pandai menjelaskannya, ya pandai menjelaskannya. Dan ada juga tetangga nggak peduli dia, yang penting dikasihnya. Macam saya waktu di Semencirim itu, kalau mereka ada wirid dikasih ya kita terima. Dia juga nggak masalah kita nggak hadir. Itu ikhwah. Jadi ya intinya selagi makanan itu adalah makanan yang halal dan makanan itu berasal dari acara
untuk tahlil atau yang bid'ah, terima, tidak apa-apa insya Allah. Ya, terima, tidak apa-apa. Apakah boleh berpuasa 3 hari dalam sebulan secara acak, tidak berurutan pada tanggal 3? Ikhwah, berpuasa 3 hari itu ada 2 bentuk. Pertama puasa bid. Puasa bid itu dia harus pada waktunya. 13, 14, 15. Ini puasa bid namanya. Ada juga puasa yang sebulan 3 hari. Terserah antum. Yang penting sebulan 3 kali, 3 hari. Demikian. Tapi yang namanya puasa bid itu ya tanggalnya ditetapkan. Kan ibadah itu ada yang penetapan tanggal. Ada penetapan waktu, ada penetapan jumlah, ada penetapan tempat, ada penetapan jenis. Ada yang menetapkan tentang kaifiat. Demikian. Ya, jadi untuk puasa bid ada waktunya tertentu, tapi untuk yang puasa sebulan 3 hari silahkan antum, tidak apa-apa. Silahkan antum random begitu memilih puasanya, tapi apa? Niatnya itu yang puasa 3 hari sebulan, bukan puasa bid. Bisa ya dipahami ya? Allahu a'lam. Ustadz, ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau kita nggak sempat sholat sunnah fajar sedangkan jamaah sudah tersusun, kita boleh sholat sunnah fajar dulu sendiri di belakang. Oh nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Wa fi riwayatin fala sholata illa ma uqimat bihi. Apabila qomat sudah berkumandang, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang sedang ditegakkan. Jadi gimana sholat kita? Batalkan. Gak boleh kita lanjutkan sholatnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi ketika jamaah mulai ada qomat, kita masih 1 rakaat, maka batalkan sholat kita tersebut. Ustadz, apakah semua sakaratul maut itu menyakitkan? Ikhwah, begini ikhwah. Rasulullah mengatakan ala inna fil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwasanya kematian itu ada sakarat, betul? Ya betul. Ikhwah, semua orang akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah sendiri merasakan ketika beliau sakit, kemudian di samping beliau ada air, ya ada bejana yang ada airnya, beliau celup tangannya, yang basah itu beliau letakkan ke wajahnya. Ala inna fil mauti lasakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakratnya. Beliau merasakan. Dan perlu antum ketahui, Allahu a'lam bishawab. Beda sakratul maut dengan an-naza. An-naza itu pencabutan nyawa. Proses pencabutan nyawa itu jika dia orang mukmin tidak merasa sakit. Tapi kalau dia orang kafir terasa sakit karena rohnya tidak mau keluar. Ketika malaikat maut datang kepada orang mukmin, dia akan katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai roh yang tenang, yang baik, yang suci, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan keridhaan Allah. Maka dia pun keluar mengalir bagaikan air yang keluar dari botol. Tidak ada macet, keluar mudah. Kenapa? Dengan senang hati dia keluar. Kenapa? Dia keluar untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang kafir dikatakan, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila ghadabillahi wa adabih. Keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan mendapatkan azabnya Allah. Gak mau keluar itu ruh. Ya, gak mau keluar. Akhirnya ikhwah dipaksa keluarnya. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum adbarum akhriju anfusakum. Malaikat memukul wajah mereka, punggung mereka. Malaikat mengatakan keluar, dipaksa. Akhirnya itu yang dicabut paksa. Maka kata Rasulullah bagaikan besi yang berduri dibalut dengan goni dan dicabut paksa. Maka terputus-putus otot-ototnya. Itu makanya sakit.
Demikian. Jadi untuk pencabutan nyawa atau an-naza', pencabutan nyawa itu berbeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin dia enggak akan rasakan sakitnya. Orang kafir dia rasakan, kenapa? Dia ruhnya dipaksa untuk keluar karena enggak berani ruhnya keluar. Ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Mendengar hadis ini, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yakrahul maut. Apa ada di antara kita yang tidak, apa ada, ayyuna la yakrahul maut. Apa ada di antara kita yang tidak benci dengan kematian? Artinya orang sekaliber, selevel Aisyah itu juga nggak suka dengan kematian. Sementara barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Sementara bertemu dengan Allah itu harus mati dulu. Terus kata Aisyah, ya siapa yang suka mati? Demikian. Bapak-bapak ada yang mau mati sekarang? Tunjuk tangan kalau mati sekarang. Jadi ketika Rasulullah bertanya, ketika Aisyah mengatakan begitu, kata Rasulullah, oh enggak begitu ya Aisyah. Konsepnya enggak begitu. Seorang mukmin apabila dia mau meninggal dunia, dia akan katakan bahwasanya kamu akan mendapatkan keridhaan Allah dan keampunannya. Maka sejak saat itu tidak ada yang paling dia sukai kecuali kematian. Kenapa? Dia sudah tahu, dapat bocoran. Kata malaikat, kalau kamu meninggal kamu akan mendapatkan keridhaan Allah. Sekarang saya tanya lagi, Bapak-bapak, kalaulah Bapak tahu, kalau Bapak meninggal, Bapak akan mendapatkan keampunan dari Allah, dapat surga. Mau mati nggak sekarang? Oh, masih banyak yang nggak mau. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau kita tahu, kalau kita mati, kita akan dapat surga. Kita akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kita mati sekarang? Mau. Ibu-ibu mau nggak mati sekarang, Bu? Nggak mau dia. Semua kita mau. Kenapa kita sekarang nggak berani mati? Nggak jalehnya. Iya, nggak jelas ini. Kalau mati masuk neraka pula nih. Sementara kita belum siap, belum banyak punya persiapan kan gitu. Orang seperti Aisyah saja merasa belum siap. Demikian ikhwah. Atau di sini ada, masya Allah, ada bapak-bapak yang, Ustadz, kok saya siap, insya Allah, siap mati. Ada, tunjuk tangan. Nanti saya traktir makan di situ. Yuk. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi yang sakratul maut itu semua merasakannya. Tapi kalau yang an-naza saat pencabutan nyawa itu yang merasakan sakit itu hanya orang-orang kafir. Allahu a'lam bissawab. Saat kita mati, apakah kita langsung bertemu dengan keluarga kita yang sudah mendahului? Enggak, enggak. Tidak. Meninggal, bertemu malaikat nukar nangkir. Itu dia. Bukan dengan keluarga. Ustadz, apa itu mazhab Zahiri? Zahiri ini ikhwah, dia hanya memahami teks daripada satu hadis. Bagi dia tidak ada yang namanya illatul hukmi. Sebab disyariatkan hukum bagi dia nggak ada. Kecuali yang sudah jelas-jelas ada di teksnya. Atau illatul mansusoh. Illah hukum, sebab hukum yang ada dicantumkan. Karena sebab hukum itu bisa hukum itu bisa disebutkan di situ, misalnya begini, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah karena ziarah kubur itu bisa mengingat akhirat. Itu namanya sebab hukum mengapa disyariatkannya berziarah. Demikian ikhwah. Berarti kalau ada orang berziarah, dia datang ke ziarah di situ untuk untuk mendapatkan rezeki, berarti bukan itu hikmahnya. Demikian ikhwah. Seperti kenapa khamr itu dilarang? Karena kullu muskirin qalilu wa kathiru haram.
semua yang memabukkan banyak sedikit haram. Berarti sebab haramnya karena memabukkan. Itu ikhwah. Itulah dia, itu namanya sebab hukum. Taib. Ada yang disebutkan sebab hukum, ada yang tidak. Mazhab Zahiri ini walaupun banyak yang memang bagus pendalilannya, tapi terkadang ada yang keliru. Misalnya Rasulullah mengatakan, la yabulanna ahadukum fima iddaim alladzi la yajri. Janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tidak mengalir. Kencing di air kan berarti langsung tuh cur masuk ke air. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan berarti kalau kita kencing di pinggirnya mengalir tak masalah. Itu ikhwah. Jadi kan nggak ada disebutkan bahwasanya jangan kencing di air yang tergenang. Kan nggak disebutkan karena akan mengotorinya. Kalau menurut kita apa? Kenapa nggak dibolehkan kencing di air yang tergenang? Antum kencing di bak misalnya, bak itu untuk mandi atau kencing di situ? Atau apa namanya? Rasul pernah mengatakan, la yabulanna ahadukum fima iddaim summa yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tergenang, dekat air yang tidak mengalir, lantas engkau mandi di situ. Ya, misalnya bapak-bapak lagi di kolam renang, sesak, dikeluarkan di situ, hangat sekitarnya itu. Boleh nggak? Boleh katanya pengalaman. Boleh nggak? Kalau ketahuan yang punya kolam renang gimana? Ya nggak boleh, ikhwah, mana boleh. Demikian orang ada yang nyelam. Aku ada air hangat sebelah sini. Demikian, nggak boleh itu. Kan disediakan yang punya kolam renang kan ada toiletnya, itu dia. Yang kecil aja nggak, apalagi yang besar, ikhwah nggak bisa lah. Tung muncul dia, mana boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu waikum. Jadi itu dia. Ya, ilahnya akan mengotori. Tapi kan Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan kalau kencingnya di samping, kemudian walaupun mengalir nggak apa-apa. Padahal sebab hukumnya bisa sama-sama bisa mengotori. Bukan kalau langsung nggak boleh, tapi kalau di pinggir mengalir boleh, nggak begitu. Itulah ikhwah diantaranya. Satu lagi yang pernah saya tahu, Rasul kan mengatakan bahwasanya wanita itu, anak gadis, kalau dia ditanya, dia mau dijodohkan, kamu mau nggak dengan bapak ini, jangan bapak ini lah tua kali ya. Kamu mau nggak dengan abang ini? Kalau dia diam, kan disebutkan as-sukut, sukutuha ridhoha. Diamnya dia adalah ridhonya, berarti dia setuju. Ibnu Hazm apa katanya? Kalau dia mengatakan terang-terangan iya, maka nggak sah. Itu dia. Karena hadisnya itu diam, berarti dia setuju. Tapi kalau dia katakan, Dek, mau nggak dengan abang ini? Mau kali lah Pak, mantap kali nih. Dari dulu udah bereng-bereng dia ini. Demikian, berarti dianggap cut. Berarti nggak jadi. Begitu ikhwah. Iya, jadi kan, begini kesimpulannya. Kalau kita kan, kalau dia diam saja oke, apalagi dia terang-terangan, lebih oke lagi. Nah, begitu ikhwah. Itulah diantaranya, Allahu a'lam bishawab. Ada hal-hal yang memang agak kurang tepat begitu. Itulah madhab Zahiri. Apalagi anak-anak gadis sekarang kan, mau dengan abang ini, mau kali lah Pak. Insya Allah, dari kemarin-kemarin bilang. Ada yang mau langsung nggak pertanyaan? Mana? Ini banyak lagi sama. Maksudnya langsung? Kalau langsung itu termasuk apa namanya? Personal important, wah gitu lah kira-kira. Diprioritaskan yang langsung. Oke, nggak ada. Aduh. Ustadz, di mana kita bisa belajar tahsin Al-Quran yang mengajarkan sunnah di Medan? Coba antum hubungi aja dulu BKM di sini, mana tahu ada insya Allah. Kita kan tahu kalau pajak itu di dalam Islam tidak boleh. Boleh kan, ada pajak Sukarame, ada pajak. Kenapa nggak boleh? Boleh lah pajak.
Bagaimana kalau kita punya usaha yang dan kita tidak mau membayar pajak? Oh pajak, maksudnya pajak. Iya. Apakah boleh Ustadz? Ikhwah, ya memang pajak itu tidak ada dalam Islam. Boleh nggak kita tidak membayarnya? Kalau antum sanggup untuk nggak membayarnya silakan. Silakan, nggak apa-apa. Coba aja. Sepeda motor ada pajaknya, ya kan? Antum nggak mau bayar, nggak apa-apa silakan ya coba. Nggak usah bayar agak 3 tahun, coba. Nanti lewat depan polisi, coba aja. Coba aja. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau ketangkap astagfirullah lah berarti. Contohnya, instansi A melakukan pengadaan barang satu pulpen dengan nilai 10.000. Lalu vendor sanggup menyediakan satu pulpen dengan harga 5.000. Namun instansi A bersedia membayar 10.000 tersebut setelah 1 minggu barang diserahkan. Pertanyaannya, apakah ini termasuk akad hutang piutang atau tidak Ustaz? Apakah ini akad hutang piutang atau tidak? Allahu alam lah, enggak gitu ngerti saya gini-gini. Tanya dengan yang antum datang nanti di kajian KPMI setelah zuhur sini. Biar agak rame sedikit kajian KPMI-nya. Nah, di situ masalah-masalah inilah dibahas. Ikhwah kalau bisa nanya itu yang dikit-dikit aja kalimatnya, jangan sampai bersambung begitu. Ustadz, apakah masalah tahzir serampangan apa termasuk hulu? Hulu kali pun. Tahzir serampangan itu termasuk hulu. Ikhwah, tahzir itu kan mengingatkan kaum muslimin agar waspada dengan orang ini, orang itu kan itu. Pada dasarnya boleh nggak kita menggibahi orang? Nggak boleh. Tapi karena kita lihat ini orang kalau dibiarkan akan membahayakan umat. Maka, ikhwah, kita boleh menyebutkan aib dia yang memang sudah tersebar di kalangan umat. Sudah terang-terangan. Tapi kalau dia, misalnya dia melakukan maksiat, dia melakukan bid'ah, diam-diam, nggak boleh itu ditahzir. Nggak boleh dia disebutkan aibnya. Karena dia diam-diam. Demikian ikhwah. Makanya tahzir itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, aturannya ketat. Karena terkait dengan nama baik seseorang. Ya. Aturan itu ketat karena terkait dengan nama baik seseorang. Dan niatnya juga harus ikhlas. Artinya benar-benar niat kita karena ingin menjaga kaum muslimin. Ya kadang-kadang kan karena kita sentimen dengan dia, oh pas ini harus ditahzir ini. Sebenarnya ada sedikit keinginan kita karena jengkel dengan dia, marah dengan dia, mendorong untuk melakukan itu. Maka tahzir itu ikhwah nggak laku. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, rahimanallahu wa iyyakum, apabila tahzir tersebut bisa membuat dia tobat, kemungkinan tobat, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak juga nggak boleh. Misalnya, antum berada di satu kampung, udah, kampung ini banyak buat maksiat, kampung ini banyak buat bid'ah lah. Kemudian antum mau mentahzir kampung ini, antum di kampung itu cuma bertiganya, antum, istri antum, anak antum berdua, 3. Kemudian antum bicara koar-koar, ini kampung ini, innalhamdulillah kampung ini kampung mubtadi'. Maka mari kita perbaiki, ikhwah, depan orang kampung. Tambah lagi dengan boikot, nggak mau ngomong. Ketemu orang kampung, nggak mau ngomong. Kira-kira tahzir itu, peringatan itu bermanfaat nggak untuk mereka? Enggak, dia hanya bertiga. Apalagi boikot. Diboikot, bukan dia memboikot orang kampung, dia diusir orang kampung nanti. Karena nggak sampai pada tujuannya. Oleh karena itu tahzir itu, ikhwah, perkara yang memang harus punya perhitungan ketat. Makanya kita lihat dakwah-dakwah yang menyatakan dakwah salafi dengan tahzir serampangan, kita lihat apa jadinya. Ya, kita lihat apa jadinya. Murid mentahzir guru. Si muridnya punya murid. Murid mentahzir gurunya lagi, seperti tahzir berantai begitu ikhwah. Ketika si murid mengatakan, guru saya ini nggak ada apa-apanya. Murid dia mengatakan dia juga nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Itu ikhwah, serampangan. Karena
Seorang muslim itu apa ikhwah? Nama baik itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikotori nama baiknya, ingat, itu akan Anda tanggung dunia dan akhirat. Demikian. Dan kalau sudah sadar dari tahzir itu sempat merusak nama baik orang, Anda minta maaf dengan dia, bukan diam-diam saja. Udah kita nggak tahzir lagi, selesai. Nggak bisa. Anda sudah merusak nama baik dia. Anda harus perbaiki nama baik dia, Anda minta maaf. Begitu. Kan banyak sekarang yang mantan-mantan yang katanya udah taubat tapi diam-diam aja, selesai. Udah mulai mendekat. Datang lagi para madaunya, Ustadz udah mau dia ngisi taklim. Enggak begitu sederhana dengan nama baik orang. Kita kalau punya salah dengan Allah, kita bisa minta maaf pada Allah, selesai. Tapi dengan orang selesai, dengan hanya minta maaf pada Allah. Enggak bisa, harus minta maaf pada orang yang bersangkutan. Syukur-syukur dimaafkan. Kalau dia katakan, aduh maaflah akhi, sakit kali hatiku. Di akhiratlah kita selesaikan. Gimana? Boleh nggak dia bilang begitu? Boleh, itu hak dia. Tahan antum lah. Demikian, selesaikan di akhirat. Jadi bukan diam-diam aja selesai. Habis mentazir, habis-habisan diam-diam. Udah mulai dekat-dekat. Kaifahalu? Alhamdulillah, selesai masalahnya. Nggak selesai, itu nama baik yang sudah tercoreng harus selesaikan. Itu bahayanya kalau yang terkait dengan nama baik. Sudah ya Bu ya. Ya, saya kira itu saja ya. Ini pertanyaan membuat emosi nih. Demikian. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.